Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Jantung para koruptor Indonesia kini berdegup kencang menyaksikan Gibran Rakabuming Raka. Sang wakil presiden kini nampaknya bersiap jadi salah seorang tokoh terdepan dalam perang melawan korupsi di Indonesia. Melalui video YouTube-nya, Gibran baru saja mengatakan dia akan menekankan pentingnya pengesahan RUU perampasan aset. Langkah ini menurutnya krusial untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang masif, serta memberikan efek jera bagi para pelaku. Indonesia adalah surga buat para koruptor. Oleh karena itu, pengesahan RUU perampasan aset jadi prioritas mendesak untuk masa depan bangsa. Kerugian negara akibat korupsi sangat besar, namun pengembalian asetnya masih minim. Dalam dekade terakhir misalnya, 2013 sampai 2022, ICW mencatat bahwa total kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai sekitar 238,14 triliun rupiah berdasarkan putusan pengadilan. Ingat ya, ini cuma berdasarkan putusan pengadilan. Yang tidak pernah diajukan ke pengadilan mungkin jauh lebih besar dari itu. Jika dikumpulkan berbagai kasus besar seperti Pertamina, kasus PT Timah, BLBI, dan lain-lain, total kerugian bisa menyentuh lebih dari 1.000 triliun rupiah. Di sisi lain, proses pemulihan kerugian negara di Indonesia baru mampu mengembalikan sekitar 10-13% dari total kerugian akibat korupsi yang terungkap. Jadi, sekitar 87-90% kerugian negara akibat korupsi belum berhasil dipulihkan melalui penyitaan denda atau mekanisme lainnya. Gibran mengatakan koruptor harus dimiskinkan. Negara juga dapat mengambil kembali semua harta yang mereka curi. Saya percaya pernyataan Gibran ini bukan sekedar kalimat retoris. Ia adalah penegasan sikap politik yang penting. Gibran kan sering dituding sebagai bocah ingusan yang tidak peduli pada nasib publik. Namun pernyataan ini justru menyentuh jantung persoalan yang paling menyakitkan bangsa ini. Korupsi yang merampok hak publik. Kita harus ingat, korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang. Ia adalah soal rumah sakit yang tak jadi dibangun, sekolah yang rusak, jalan desa yang berlubang, dan petani yang gagal panen karena irigasi mangkrak. Setiap rupiah yang dicuri berarti satu hak rakyat yang dirampas. Maka ketika seorang wakil presiden bicara tentang memiskinkan koruptor, itu sesungguhnya adalah pembelaan terhadap rakyat yang dimiskinkan oleh korupsi. Selama ini Indonesia memang memiliki mekanisme penyitaan dan perampasan aset dalam berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang TPPU. Namun aturan-aturan tersebut tersebar, prosedurnya panjang, dan seringkali kalah cepat dari pelaku kejahatan yang lihai memindahkan harta, menyembunyikan aset melalui nomine, atau mengalirkannya ke luar negeri. Kita kerap menyaksikan paradoks. Seorang terpidana korupsi divonis penjara, tapi kenyataannya tetap aman, sebagian bahkan dinikmati keluarga atau kroninya. Ia mungkin kehilangan kebebasan untuk sementara waktu, tapi tidak kehilangan hasil kejahatannya. Karena itu kehadiran sebuah undang-undang perampasan aset sangat penting hadir untuk memutus paradoks ini. Sebagaimana termuat dalam naskah RU-nya, undang-undang ini memungkinkan negara mengejar, membuktikan, menyita, merampas, dan mengembalikan aset hasil kejahatan secara lebih cepat dan efektif. Dalam kondisi tertentu, perampasan dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap agar aset tidak keburu hilang. Undang-undang ini juga mendorong mekanisme pembuktian terbalik terbatas terhadap harta yang tidak wajar. Undang-undang ini bahkan memperkuat kerjasama internasional untuk mengejar aset yang diparkir di luar negeri. Pengalaman kita selama ini menunjukkan koruptor tidak takut miskin. Yang mereka takutkan adalah kehilangan kekayaan. Selama ini risiko penjara sering dipandang sebagai biaya bisnis. Hukuman penjara beberapa tahun dianggap sebanding dengan miliaran rupiah atau belasan atau puluhan miliar rupiah yang sudah diamankan. Bahkan dalam sejumlah kasus, vonis penjara terlihat ringan dibanding besarnya kerugian negara. Dengan rezim perampasan aset yang kuat, kalkulasi itu kini akan berubah. Jika setiap rupiah hasil korupsi bisa disita, dirampas, dikembalikan kepada negara, maka insentif melakukan korupsi akan jauh berkurang.
Disinilah pernyataan Gibran jadi penting. Ia tidak hanya bicara soal menghukum, tapi soal mengambil kembali hak rakyat. Itu adalah perspektif yang berorientasi pada pemulihan, bukan sekedar pembalasan. RUU perampasan aset ini sendiri bukan barang baru. Naskah akademiknya sudah disusun lebih dari 1 dekade yang lalu. Pemerintah pernah mendorongnya masuk prolegnas. Namun hingga kini ia belum jadi undang-undang. Ada sejumlah alasan yang lazim dikemukakan tentang keterlambatan ini. Pertama, sinkronisasi dengan KUHP dan aturan pidana lain. Kedua, kekhawatiran pelanggaran hak milik dan penyalahgunaan kewenangan. Dan ketiga, perlunya pengaturan detail agar tidak menabrak prinsip due process alias melalui prosedur hukum yang adil, transparan, dan tidak sewenang-wenang. Argumen-argumen itu secara hukum memang layak dibahas. Negara hukum harus menjamin prosedur yang adil. Tidak boleh ada perampasan sewenang-wenang. Namun rasanya yang menghambat bukanlah sekedar alasan-alasan teknis itu. Yang terutama menghambat adalah politik. Secara politik, undang-undang ini dengan sengaja dicegah kelahirannya. Masalah intinya sederhana. Undang-undang ini berpotensi mengganggu kenyamanan banyak pihak yang selama ini diuntungkan oleh lemahnya pengembalian dan pemulihan aset. Ia menyentuh jantung relasi antara kekuasaan dan kekayaan. Setiap aturan yang membuat hasil kejahatan lebih mudah dirampas tentu akan memicu resistensi. Secara terbuka, jarang ada politisi yang berani mengatakan menolak perampasan aset hasil korupsi. Secara moral, sulit membela koruptor. Karena itu penolakan sering dibungkus dalam bahasa kehati-hatian prosedural, misalnya yang tadi itu, menunggu revisi KUHP atau meminta kajian lebih mendalam. Kehati-hatian tentu penting, tetapi kehati-hatian yang terlalu lama bisa berubah jadi kelambanan yang mencurigakan. Pertanyaannya sederhana, jika semua sepakat korupsi adalah kejahatan luar biasa, mengapa instrumen luar biasa untuk memulihkannya begitu lama tertunda? Karena itu sikap Presiden Prabowo dan Gibran menempati posisi penting. Prabowo juga sudah menyatakan mendukung upaya perampasan aset hasil korupsi. Dia pernah bilang tidak adil jika pelaku sudah mencuri tapi tetap menikmati hasilnya. Pada 1 Mei 2025, Prabowo bilang, enak aja, udah nyolong gak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Kini pernyataan Gibran bahwa koruptor harus dimiskinkan menunjukkan bahwa agenda ini bukan isu sampingan. Ia adalah bagian dari komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Karena itu dukungan terbuka dari Presiden dan Wakil Presiden merupakan modal penting. Tanpa dukungan yang kuat, RUU ini berisiko kembali mengendap di meja legislasi. Bagaimanapun, setiap kewenangan besar selalu mengandung potensi abuse of power. Karena itu, RUU perampasan aset harus dirancang dengan pagar-pagar ketat, harus ada pengawasan peradilan yang kuat, harus ada transparansi pengelolaan aset sitaan, namun risiko penyalahgunaan tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak bertindak. Solusinya adalah memperbaiki desain hukum, bukan membiarkan kekosongan instrumen. Saya optimistis RUU ini bisa diwujudkan, tapi optimisme itu bersyarat. Pertama, harus ada konsistensi dukungan politik dari Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, masyarakat sipil dan media perlu terus mengawal pembahasannya. Dan ketiga, ini yang paling berat. DPR harus menunjukkan bahwa keberpihakan mereka pada rakyat bukan sekedar slogan. Jika rezim perampasan aset berhasil disahkan dan dijalankan secara adil, Indonesia akan memasuki babak baru pemberantasan korupsi. Dari sekedar menghukum pelaku menjadi benar-benar memulihkan hak rakyat. Korupsi memiskinkan rakyat secara sistemik, maka memiskinkan koruptor bukanlah tindakan kejam, ia adalah tindakan keadilan. Saat ini KUHP tidak lagi bisa dijadikan alasan utama untuk menunda RUU perampasan aset. Karena KUHP yang baru sudah resmi diberlakukan, maka secara logika struktur hukum acara pidana sudah jelas. Sinkronisasi normatif seharusnya bisa dilakukan dengan lebih pasti. Dengan kata lain, alasan menunggu KUHP tidak lagi relevan sebagai dasar penundaan.
Jika KUHP sudah diberlakukan, tapi pembahasan RUU perampasan aset tetap lambat, maka publik bisa menyimpulkan bahwa hambatan utamanya bukan lagi teknis hukum, melainkan politik. Mudah-mudahan sikap Gibran ini bisa kita dukung bersama, agar Indonesia berhenti menjadi surga korupsi. Indonesia harus perlahan bersih dari korupsi. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.